Halo Sportmania, kembali lagi bersama kami Sport Story. Berikut berita bola terupdate hari ini dari kami untuk Anda. Selamat menyaksikan. Berita hari ini kita awali dari kabar mengejutkan seorang Arjen Robben yang memutuskan untuk kembali merumput setelah sebelumnya mengumumkan pensiun pada Juni 2019 yang lalu. Robben akan kembali merumput dengan klub masa kecilnya yaitu FC Groningen yang saat ini berkompetisi di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 36 tahun itu mengungkapkan alasan kenapa dirinya kembali dari pensiunnya. Dirinya mengaku ingin membantu Groningen keluar dari krisis yang melanda klub karena pandemi COVID-19 saat ini. Pemain berjuluk manusia kaca itu juga telah melakukan komunikasi dengan pihak klub dan rencananya akan diperkenalkan minggu waktu setempat. Robben mengatakan ini juga merupakan tantangan baginya untuk meningkatkan kembali fisiknya karena sudah tidak menjadi pemain profesional selama setahun terakhir. Selain itu, dukungan dari staf Groningen dan para fans jugalah yang membuat Robben memutuskan kembali menjadi pemain profesional. Carlos Tevez yang saat ini memperkuat salah satu klub besar Argentina, Boca Juniors, berencana akan memainkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam satu tim. Rencana itu ingin ia wujudkan ketika nanti menggelar laga perpisahan dirinya untuk pensiun dari dunia sepak bola. Akan tetapi, dengan keadaan pandemik saat ini, rencana Tevez untuk memainkan Messi dan Ronaldo dalam satu tim masih belum tahu kapan akan terwujud. Kontrak Tevez sendiri di Boca Juniors sejatinya akan berakhir pada 30 Juni nanti. Namun, karena pandemi COVID-19, Liga Argentina masih belum selesai dalam waktu dekat. Alhasil, Tevez pun memperpanjang kontraknya 6 bulan lagi bersama Boca Juniors. Namun, gaji 6 bulannya itu akan ia sumbangkan untuk amal. Ed Woodward telah memberikan peringatan ke pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer yang sangat berambisi ingin mendatangkan Jadon Sancho di tengah masa pandemik saat ini. Wakil Ketua Eksekutif MU itu meminta Ole untuk cuci gudang terlebih dahulu jika ingin mendatangkan Jadon Sancho ke Old Trafford. Mengingat harga Sancho yang dipatok Dortmund adalah 110 juta pounds, tentu itu bukan angka yang kecil di kondisi krisis seperti sekarang. Untuk memuluskan ambisinya, Ole dikabarkan akan mendepak setidaknya 5 pemain bintang mereka. Di antaranya adalah Alexis Sanchez dan Jesse Lingard. Sanchez saat ini dipinjamkan ke Inter Milan setelah gagal menunjukkan penampilan terbaiknya ketika didatangkan dari Arsenal. Sementara Lingard dinilai mulai menurun penampilannya setelah kembali dari cederanya. Nama lain yang akan dilepas United pada musim panas nanti adalah Andres Pereira, Phil Jones, dan Chris Smalling yang akan dipermanenkan oleh AS Roma. Matteo Guendouzi dirumorkan akan bersiap untuk meninggalkan The Gunners Arsenal. Rumor itu terdengar karena Guendouzi tidak banyak mendapatkan menit bermain setelah Arteta mengambil posisi pelatih di akhir 2019 yang lalu. Pemain berpaspor Prancis itu hanya mendapatkan 4 kali kesempatan bermain. Apalagi, insidennya dengan Neil Maupay saat Arsenal kalah dari Brighton membuatnya harus bersiap menghadapi sidang disiplin dari Arsenal. Arteta dikabarkan siap melepas gelandang berusia 21 tahun itu pada musim panas nanti dengan mahar 36 juta pounds. Setelah sebelumnya didatangkan dari Lorient pada 2018 lalu dengan mahar 7 juta pounds. Pada lanjutan 8 besar Piala FA mempertemukan Norwich City dengan Manchester United dini hari tadi, berhasil dimenangkan The Red Devils dengan skor 2-1. Pada laga itu, Ole Gunnar Solskjaer banyak melakukan rotasi pemain dan hasilnya MU sedikit kesulitan untuk memenangkan laga itu. Bahkan, MU harus menunggu hingga extra time untuk memastikan kemenangannya. MU lebih dahulu unggul melalui Odion Ighalo di menit ke-51 setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang Norwich. Namun, tuan rumah mampu menyamakan skor pada menit ke-75 melalui sepakan keras yang dilepaskan Todd Cantwell dari luar kotak penalti. Skor bertahan hingga waktu normal berakhir. Di babak extra time, Harry Maguire tampil menjadi pembeda untuk United dengan golnya di menit ke-118. Lagi-lagi memanfaatkan bola liar di depan gawang Norwich. Dengan hasil itu, MU berhasil menjadi tim pertama yang menembus semifinal Piala FA. Barcelona yang sedang bersaing sengit dengan Real Madrid kembali harus tertahan. Kali ini mereka ditahan imbang ketika melawat ke kandang Celta Vigo. Barcelona harus pasrah membawa pulang 1 poin setelah laga itu berakhir dengan skor 2-2. Barcelona unggul lebih dahulu di menit ke-20 lewat sundulan dari Luis Suarez, memanfaatkan umpan dari Lionel Messi yang bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Celta Vigo mampu menyamakan skor pada menit ke-50 melalui Fedor Smolov setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Barca.
Namun, Luis Suarez kembali membuat El Barça unggul di menit ke-67. Lagi-lagi memanfaatkan umpan Messi diakhiri dengan sepakan ke pojok gawang Celta Vigo. Akan tetapi, Celta kembali menyamakan skor pada menit ke-88. Kali ini melalui free kick terukur yang dilepaskan Iago Aspas. Dengan hasil ini, Barcelona memang kembali ke puncak klasemen, namun hanya unggul 1 poin dari Real Madrid. Ini membuka peluang bagi El Real untuk membuat jarak dengan Blaugrana, karena mereka baru akan bermain menghadapi tim juru kunci Espanyol pada esok hari. Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan keempat mereka secara beruntun ketika menjamu tamunya Deportivo Alaves di Estadio Wanda Metropolitan dini hari tadi. Pasukan Diego Simeone itu harus menunggu babak kedua untuk bisa mencetak gol pada pertandingan itu. Saúl Ñíguez tampil sebagai pencetak gol pertama untuk Los Rojiblancos melalui sundulan setelah menerima umpan dari Kieran Trippier. Kemudian di menit ke-73, Atletico mendapat tendangan penalti setelah Marcos Llorente dilanggar Ruben Duarte. Diego Costa yang mengambil tendangan itu berhasil menjalankan tugasnya dengan mulus. Atletico gagal mencatatkan clean sheet di laga itu setelah di akhir laga Koke melakukan handball ketika ingin memblok free kick Joselu. Joselu yang ditunjuk menjadi eksekutor dengan mudah menaklukkan Jan Oblak. Dengan hasil ini, Atletico memperlebar jarak dari Sevilla dengan selisih 4 poin. Sementara Alaves tertahan di peringkat 15 klasemen.